Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang cara mengupdate data melalui PHP dan data yang disimpan di database MySQL. Pada video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menghapus data melalui PHP dengan database MySQL. Baik, pada kesempatan kali ini lanjutan atau project yang kita gunakan masih lanjutan dari project yang sebelumnya, di mana yang akan kita tambahkan fungsi edit yaitu pada kolom aksi, di mana di sini ada text edit. Jadi ketika klik edit, maka npm mahasiswa dengan npm 11 ini datanya akan masuk ke form inputan. Kemudian text box ini akan diisi dengan data-data yang sebelumnya telah diinputkan. Oke, langsung saja silahkan kalian menuju ke text editor. Nah, sebelumnya yang harus kita lakukan adalah memberikan atau membuat file edit underscore data.php. Oke. Tag pembuka PHP, tag penutup PHP, simpan. Nah, kemudian kita kasih nama filenya dengan nama edit data.php. Jangan lupa pilih save as-nya menjadi all file. Simpan. Tentunya ketika kita melakukan koneksi atau operasi data ke dalam sebuah database, kita perlu menginclude file yang menjadikan koneksi dari PHP ke MySQL. Oke. Kemudian kita balik lagi ke file form pertemuan underscore 12. Di sini kita akan membuat hyperlink seperti pada aksi delete, ya, dimana sama ya untuk perlakuannya. Oke, kita tambahkan anchor, oke, untuk hyperlink, kemudian penutup. Nah, tapi kita harus edit, ya, harus edit link file yang kita gunakan untuk menghapus data. Namanya adalah untuk mengupdate data. Namanya edit underscore data.php. Nah, untuk yang menjadi primary key tetap yaitu ID, ya. ID yang terdapat pada field tabel mahasiswa. Oke, coba kita refresh. Nah, bisa dilihat untuk linknya dia sudah menuju ke edit underscore data.php, kemudian dengan ID 11. Nah, selanjutnya setelah kita inisialisasi untuk link, selanjutnya kita menuju ke edit underscore data. Nah, di sini kita perlu mengambil dari parameter ID yang dikirimkan. Gunakan get, kemudian parameternya adalah ID. Nah, sebelum mengupdate data, yang harus kita lakukan adalah mengambil data dengan ID yang dipilih atau select, ya, select data dengan ID yang dipilih. Proses ambil misalkan sama dengan MySQL query, kemudian variabel koneksi. Nah, di sini query-nya select all from nama tabelnya mahasiswa. Kita ambil dengan ID. ID-nya itu adalah npm.
di ID yang dipilih ya. Kemudian ordai MySQL error. Nah, di sini koneksi. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu include edit underscore data ini di form utama. Ya, di sini. Oke. Dengan nama edit data.php. Baik, selanjutnya setelah kita include edit data.php, selanjutnya kita membuat sebuah variabel dengan nama data edit yang isinya adalah array MySQL fetch assoc aja. Kemudian kita ambil dari edit data. Oke, hasil query dari edit data yaitu dengan nama variabel proses ambil. Oke, proses ambil. Nah, data edit ini udah berisi data array hasil query ke tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi value yang ada di dalam masing-masing textbox dengan hasil dari query. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita coba isi value yang pertama itu adalah untuk ID ya. Oke, untuk ID atau untuk NPM. Seperti biasa, ketika kita akan menyisipkan file PHP di dalam HTML, diawali dengan tag pembuka PHP. Oke, di sini echo. Oke, variabel yang di atas. Oke, ini data edit ya. Echo data edit. Kemudian dengan index array dengan nama indeksnya adalah ID. Oke. ID. Nah, kemudian ada yang harus kita rubah yaitu kita perbaiki ya. Nah, untuk href di sini untuk edit data kita larikannya atau kita directnya kembali ke pertemuan 12. Oke, tetapi ada parameter yang dikirimkan seperti ini. Nah, sebelumnya kalau misalkan seperti ini, ketika datanya kosong, itu maka akan muncul warning di tampilan HTML yang kita buat. Nah, caranya adalah supaya tidak muncul warning, kita bisa tambahkan kondisional atau if ya. If data edit tidak sama dengan kosong atau null, ya maka tampilkan data ID. Oke, seperti ini. Coba pertama kali kita reload. Oke, ininya hapus ya. Hapus. Nah, kita coba klik edit dengan ID 11. Nah, dia akan terisi npm-nya 11. Oh ya. Sebelumnya untuk ID kan karena tidak kita isi secara manual, tidak diinputkan secara manual, tapi auto increment dari tabel mahasiswa. Nah, karena untuk edit data kita memerlukan ID, maka kita harus membuat satu field atau satu text box untuk menampilkan npm mahasiswa yang dijadikan key untuk pengupdate data, tapi di hidden untuk text box-nya. Oke, kita bisa copy ini, copy. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini kan ada 2 ya. Kita coba jadikan yang satu ini hidden atau
tidak terlihat. Kita hanya cukup merubah yang type-nya teks menjadi hidden. Oke, bisa kita lihat. Nah, untuk text box nama kita rubah di sini, edit datanya ambil menjadi nama mahasiswa. Oke, ini di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Untuk cara mengambil data array. Oke. Nah, selanjutnya kita refresh kembali. Nah, menjadi nama mahasiswa yang kita pilih. Oke. Nah, selanjutnya kita lengkapi untuk seluruhnya, seluruh text box. Setelah nama, kita perlu, jadi untuk mengisi value pada text box itu adalah pada atribut value ya diisinya. Setelah nama, pilih prodi, kemudian di sini dirubah menjadi prodi. Oke, kita coba lihat. Oke, sistem informasi. Karena kita membuat satu form inputan simpan dan form untuk edit data ini satu ya, jadi di satu file, maka kita perlu mengarahkan ketika button itu adalah button simpan atau proses simpan, maka formnya adalah kita arahkan ke proses underscore pertemuan underscore 12.php. Tapi ketika kita edit data, maka kita arahkan formnya ini ke edit underscore data ini. Jadi artinya kita membuat coding secara efisien, jadi tidak membuat kode atau form yang berulang. Sebetulnya kita bisa membuat masing-masing form. Misalkan form untuk inputan kita bikin lagi satu seperti ini, misalkan. Kemudian untuk edit kita copy terus paste atau bikin lagi filenya untuk edit data. Itu sebetulnya bisa, tapi menurut saya kurang efisien. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan atau memanipulasi pada form yang dituju. Misalkan kita tambahkan atau kita menggunakan if ya. PHP. Kemudian di sini if jika ID kita mengambil ID ya, post. ID itu adalah parameter yang ada di sidebar ini, ID ya. Jadi ketika ada nilai dari suatu ID tidak sama dengan kosong, berarti itu edit. Berarti itu fungsi edit. Kita bikin lagi PHP-nya, tag PHP. Sini penutup. Ketika tidak sama dengan kosong, maka proses edit ya di sini. Proses edit data. Kalau kosong, else-nya itu adalah untuk edit data. Kita pindahkan untuk form yang sebelumnya di bawah. Ini kan untuk form untuk simpan data. Berarti kalau menyimpan data, artinya ketika parameter ID ini kosong. Menyimpan data seperti ini. Baik, selanjutnya ketika parameter ID ini terdapat isinya atau value-nya, maka diarahkan ke action-nya ke edit underscore data. Nah, sebelumnya silakan perbaiki, kita tidak menggunakan metode post tapi get ya. Get karena parameternya dikirimkan di
URL. Oke, kita bisa copy untuk form actionnya. Ini kita arahkan ke edit data, kemudian parameternya misalkan ID-nya itu sama dengan PHP, kemudian echo data edit, kemudian nama array-nya yaitu ID seperti ini. Oke, ini untuk ID. Kemudian selanjutnya untuk identifikasi atau mengeksekusi query update, maka kita perlu satu acuan atau satu parameter untuk identifikasi bahwa query yang akan dieksekusi adalah mengupdate data. Itu setelah ID kita tambahkan lagi di sini contohnya proses sama dengan 1 seperti ini. Nah, untuk melihatnya apakah fungsi if ini bekerja, kita coba ke halaman form, kemudian untuk pertemuan underscore 12 kita klik kanan. Nah, kita lihat form actionnya yaitu proses pertemuan 12. Oke. Nah, kalau misalkan kita edit, harusnya formnya menuju ke edit underscore data.php. Kita lihat. Nah, form action edit data php ID-nya 11. Oke, proses. Gini. Catatan, kalau misalkan kita menambahkan 2 parameter di dalam URL untuk get, itu menggunakan simbol and atau dan. Oke, di sini berarti dan. Nah, seperti ini. Jadi beberapa selanjutnya kita ambil parameter untuk proses. Di sini kita membuat variabel apakah proses, misalkan apakah underscore proses sama dengan get, kemudian nama parameternya adalah proses seperti ini. Oke, kita coba dibagi apakah parameter proses ini berhasil diambil. Echo apakah proses titik koma, kemudian ketikkan exit. Oke, seperti ini. Coba kita reload echo terlebih dahulu tapi tanpa exit. Oke, refresh. Nah, muncul 1 ya. Artinya kita berhasil mengambil parameter pada parameter proses ya, mengambil nilai pada parameter proses. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat query untuk mengupdate data yang dikirimkan. Oke. Pertama, if jika apakah proses ya sama dengan 1, maka kita perlu mengambil nama mahasiswa NMMHS misalnya sama dengan post. Post kita ambil untuk nama mahasiswa. Di sini parameternya adalah nama ya. Nama. Kemudian yang selanjutnya setelah nama itu ada prodi. Oke, name-nya prodi.
Oke, kemudian di sini prodi MHS prodi underscore MHS sama dengan post ya, post, kemudian nama variabelnya sini prodi ya. Nah, selanjutnya adalah kita perlu mengambil juga ID ya, npm. Atau kita bisa menggunakan untuk query-nya menggunakan npm yang di atas. Kita nggak usah inisialisasi lagi. Setelah itu kita membuat proses variabel untuk proses update data. Sama dengan bisa kita kopikan script yang di atas. Update. Update, kemudian sebutkan nama tabelnya, set nama mahasiswa, kalau kepanjangan bisa di enter. Update nama mahasiswa sama dengan nm mhs, kemudian prodi ya. Kita lihat di tabelnya fieldnya adalah prodi sama dengan prodi MHS seperti ini, where ya ID sama dengan npm. Setelah ini kita coba apakah berhasil terupdate. Kita pilih untuk datanya. Misalkan jadi Saripudin, misalkan jadi sistem informatika misalkan. Kita proses. Nah, di sini useNIR ada error. Kita cek untuk query ke database-nya. Baik, ada error ya untuk string ya, untuk ketika si tipe data di dalam sebuah field atau atribut ini tipenya adalah varchar. Maka dia perlu ditambahkan kutip seperti ini kira-kira. Kita coba ulangi, refresh, kemudian klik edit. Kita edit Saripudin sistem informatika. Tidak ada error. Kita cek ke database. Nah, berubah. Sudah berubah. Selanjutnya kita tinggal tambahkan pemberitahuan ke user. Kita bisa ambil dari script sebelumnya. Nah, di sini kita rubah redaksinya. Data berhasil diupdate. Diupdate. Kita coba back. Kita kembali ke awal. Nah, kita coba input lagi ya. Simpan. Edit untuk ID yang 13. Masuk ya. Kita rubah namanya menjadi James prodi informatika. Kita coba klik proses. Data gagal diupdate. Kita lihat. Di sini salah ya. Variabelnya adalah proses update data. Kita coba lagi yang Saripudin menjadi Jamaludin misalkan. Ini pertanian. Misalkan proses data berhasil diupdate. Nah, dia berubah.
Oke. Nah, berikut script atau query yang berhubungan langsung ke database ya. Jadi teman-teman silahkan jangan sampai lupa untuk jenis-jenis query atau DML ya pada database. Sebetulnya pada prinsipnya ketika kita menggunakan DBMS apapun, maka prinsip untuk keyword-keyword untuk proses DML itu tidak jauh berbeda. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.